Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang Kesultanan Turki Utsmani. Bagaimana prosesnya, bagaimana berdirinya, bagaimana cara khalifah memimpin Turki Utsmani sampai bisa masuknya Islam ke Konstantinopel yang akan nantinya berubah menjadi Istanbul atau Istanbul. Baik, dan bagaimana proses Sulaiman Al-Qanuni memasuki Islam ke bumi Eropa. Nah, bagaimana ke cerita selanjutnya? Tetap stay dan selamat menikmati. Dari sebelah utara Khorasan terdapat sebuah suku besar yang telah masuk agama Islam bernama Turkistan. Mereka tinggal di sana dengan mendirikan lebih kurang 7.000 tenda dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa. Dan adapun suku Koi merupakan suku kecil bagian dari perkumpulan besar tersebut. Karena ingin menyelamatkan diri dan anggota keluarga dari serangan Mongol, di antara suku-suku tersebut ada yang pergi ke Anatolia, ke sebelah barat dan utara Iran ketika bangsa Mongol menyerang wilayah Islam pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi. Pimpinan suku Koi yang bernama Sulaiman Shah serta mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dengan hijrah ke Anatolia. Sebelum sampai tujuannya, mereka terlebih dahulu tinggal di wilayah Aklat. Aklat merupakan suatu kota di sebelah timur Turki, sekarang bernama Armenia. Setelah ancaman Mongol mereda, Sulaiman Shah ingin melanjutkan perjalanannya ke Anatolia pada tahun 1230 Masehi. Namun ia hanyut dalam usaha menyeberangi sebuah sungai yang tiba-tiba pasang karena banjir besar. Hal tersebut yang menyebabkan pimpinan suku Koi meninggal dunia pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi. Adapun akibat meninggalnya Sulaiman Shah, suku Koi akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asalnya. Kelompok kedua melanjutkan perantauannya ke wilayah Asia Kecil yang tidak sampai jumlahnya 400 keluarga. Dan mereka dipimpin oleh Ertugrul putra Sulaiman. Kemudian ketika Ertugrul sampai ke Anatolia bersama anggota sukunya, ia dan kelompoknya bergabung dan berbaiat kepada Sultan Alauddin II dari Seljuk yang pemerintahnya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada waktu itu, bangsa Seljuk sedang berperang dengan Romawi. Melihat bahayanya bangsa Romawi yang mempunyai kekuatan besar di Romawi Timur atau Bizantium, maka Ertugrul dan kelompoknya yang tergabung di bawah kekuatan Salju ikut serta dalam perperangan dengan tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya. Pasukan Salju menang atas Romawi. Kemenangan tersebut membuat Sultan bergembira atau kegembiraan tersebut dibuktikan dengan memberikan hadiah berupa wilayah yang berbatas dengan Bizantium. Setiap kemenangan, Sultan selalu memberikan kepada Turki Utsmani tanah dan juga diberikan harta dengan jumlah yang besar. Dan wilayahnya diberi gelar dengan Sultan karena selalu berada di barisan terdepan ketika pertempuran. Kepercayaan Sultan kepada kelompok ini terus berlangsung kepada anaknya Ertugrul, kemudian meninggal dunia pada tahun 699 Hijriah atau 1229 Masehi. Maka Sultan Alauddin memilih Utsman untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki pada
Saat itu masih berusia 23 tahun. Kecintaan dan kepercayaan Sultan nampak jelas dengan banyak memberi hak keistimewaan kepada Utsman dan mengangkatnya menjadi gubernur dengan gelar Bey di belakang namanya. Utsman juga dibolehkan mencetak uang sendiri dan dibolehkan juga didoakan khusus oleh khatib dalam khutbah Jumat. Begitulah kepercayaan Sultan pada Utsman yang nanti akan mendirikan Kesultanan Utsmani pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Bangsa Tartar masih menyerang Kesultanan Abbasiyah dan saat itu Khalifah Al-Muqtasim terbunuh di Baghdad ketika Kesultanan Abbasiyah yang berdiri dan melayani lebih dari 5 abad sebagai pilar peradaban Islam hancur. Saat Kesultanan Abbasiyah tumbang, pada abad itu Islam tidak memiliki persatuan dan daulah yang besar untuk melindungi wilayah-wilayahnya. Kemudian pada tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah, dalam sejarah Islam pada abad ke-7 tersebut, Tartar selalu merongrong wilayah kerajaan Islam dan wilayah Asia Kecil hingga sampai pada wilayah Kesultanan Saljuk, yang mana dalam serangan tersebut mengakibatkan kematian Alauddin sebagai sultan terakhir dari Saljuk. Karena keadaan tersebut, Utsman memerdekakan diri dan bertahan atas serangan bangsa Mongol. Bekas wilayah Salju dijadikan basis kekuatannya dan para penguasa satu yang selamat dari pembantaian Mongol mengangkatnya sebagai pemimpin, kemudian mengusahakan perluasan kerajaannya ke wilayah Azmit dan Aznik. Namun mereka tidak cukup kuat untuk memperluas tersebut. Akhirnya kembali ke kota dan memulai untuk mengatur strategi. 700 Hijriah atau 1300 Masehi, kemudian namanya dinisbatkan sebagai nama suatu kesultanan yang besar yang menjadi poros kekuatan umat Islam pada saat itu. Ia menjadikan syariat sebagai landasan hukum Kesultanan Utsmani. Artinya, hubungan antara Kesultanan Utsmani dengan Islam sangat erat sekali. Kesultanan Utsmani sangat menjunjung tinggi syariah Islam dan ulama. Oleh karena itu, Utsman selalu bermusyawarah dengan ulama mengenai masalah syariah dan perkara-perkara sultan. Bukan hanya itu, Utsman juga dekat dengan para ulama. Bukti kedekatan itu, seorang sufi yang bernama Syekh Udabali menikahkan putrinya dengan Utsman Al-Ghazi. Dan adapun pandangan Utsman terhadap kepemimpinan tergambar di wasiat-wasiatnya. Adapun wasiat-wasiat Utsman yang paling urgen terhadap kemajuan adalah: pertama, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya penyebaran agama Islam menunjuki jalan hidayah Islam kepada manusia dan menjaga keperluan beserta harta-harta kaum muslimin merupakan suatu amanah di pundakmu dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua itu. Dan apabila engkau mendapatkan suatu hukum yang membingungkan, maka hendaklah bermusyawarah dengan para ulama. Janganlah engkau menjauhi mereka. Ketiga, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya jalan kita di dunia ini satu, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan kita menyebarkan agama Allah. Keempat, wasiatku wahai anak-anak keturunanku dan juga sahabat-sahabatku, tegakkanlah agama Islam dengan selalu berjihad fi sabilillah. Pegang bendera Islam dengan setinggi-tingginya. Dengan kesempurnaan jihad, selalu berkhidmat kepada Islam, karena Allah memperkerjakan hamba yang lemah seperti saya ini untuk
Berangkatlah dengan ke seluruh penjuru di dunia dengan kesungguhan kamu dalam jihad fi sabilillah. Barang siapa yang menyeleweng dari keturunan-keturunanku dari kebenaran dan keadilan, maka haram baginya pertolongan Rasulullah pada yaumul mahsyar. Wahai anakku, kita bukanlah berperang untuk menuruti hawa nafsu, kekuasaan, akan tetapi kita hidup demi Islam, dan karena Islam kita mati. Kuat dan majunya Kesultanan Utsmani tidak lepas dari wasiat pendirinya, yang dijadikan oleh para penerusnya sebagai tonggak dan dasar pemerintahan. Dan Kesultanan Utsmani banyak kemenangan, hingga membuka wilayah Eropa. Pada saat itu, kemudian puncak kemenangan keberhasilan itu ketika dibukanya Konstantinopel atau terbebasnya Konstantinopel yang kemudian diganti namanya menjadi Istanbul atau Islambul. Kemunculan Islam yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Dalam usianya yang sangat muda, yaitu 22 tahun, mampu menaklukkan Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah. Peristiwa ini bukti dari mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan lewat hadis Istibaqiyah, pembukaan Konstantinopel. Bukankah kemenangan besar? Yang dikabarkan lewat hadis Istibaqiyah, pembukaan Konstantinopel bukanlah kemenangan besar, karena kemenangan dalam fad ini ada dua. Pertama, kemenangan ditaklukkannya wilayah tersebut. Yang kedua, kemenangan akidah, artinya masuk Islamnya masyarakat yang ditaklukkan wilayahnya. Hal ini terbukti dari sifat Muhammad Al-Fatih ketika memasuki Konstantinopel. Bersikap tawadu dan tidak sombong ketika atas pencapaiannya. Muhammad Al-Fatih langsung melaksanakan sholat syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersegera ke tempat syahidnya seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari, yang syahid ketika penyambungan Konstantinopel pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan 52 Hijriah. Kemudian Al-Fatih mendirikan sebuah masjid di tempat itu. Sejak runtuhnya khilafah Turki Utsmani, pemikiran politik Islam nyaris selalu menjadi pemikiran anak-anak.